Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia Safernita dari 10 ADP1. Di sini saya akan mengulas pembelajaran kearsipan bersama Ibu Fira Mayangsari, wali kelas saya sendiri, tentang kearsipan. Arsium adalah peti untuk menyimpan sesuatu, sedangkan arsip adalah catatan. Secara etimologi, arsip berasal dari bahasa Yunani yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Kalau di dalam bahasa Inggris bisa dikenal dengan catatan. Arsip adalah kumpulan catatan yang menyimpan informasi dan benda-benda yang dapat digolongkan sebagai arsip adalah surat, telegram, memo, kartu, formulir, gambar, peta, flashdisk, kwitansi, disket, dan lain-lain. Secara definisi, pengertian kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, peliharaan, perawatan, sehingga penyimpanan waktu warkat menurut tertentu. Kearsipan merupakan kegiatan untuk menyelamatkan arsip yang berisi informasi penting dan menjadi bukti pertanggungjawaban yang autentik. B. Karakteristik arsip adalah ciri khas yang melekat pada suatu hal, namun sebuah warkat harus dapat disebut sebagai arsip apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Autentik, 2. Legal, 3. Unik, 4. Terpercaya, 5 mempunyai kegunaan. Kita masuk ke bab 2, yaitu memahami norma. Peranan kearsipan adalah sebagai sumber informasi, sebagai pusat ingatan, sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, dan sebagai bahan atau alat bukti yang autentik. Cara mengatasi masalah kearsipan yaitu menggunakan sistem penyimpanan yang tepat, membuat pengaturan prosedur yang penyimpanan, mengadakan pengawasan yang ketat, mengadakan perawatan, menyediakan peralatan kearsipan yang memenuhi syarat, dan melatih kompetensi petugas kearsipan. Ada beberapa syarat menjadi seseorang arsivaris, yaitu syarat pengetahuan, syarat keterampilan, syarat kepribadian, dan kreatif. Fungsi peralatan yaitu sebagai wadah penyimpanan arsip, sebagai alat pendukung untuk mempermudah pekerjaan, sebagai alat pelindung arsip. Dan istilah resmi penting yang harus dinikmati dalam penyimpanan arsip yaitu 1. Pengarsipan horizontal, 2. Penyimpanan vertikal, 3. Pengarsipan lateral. Macam-macam peralatan kearsipan dan cara penggunaannya. 1. Filing cabinet merupakan lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci. Jumlah laci dalam filing cabinet ada beberapa variasi, 1 laci hingga 6 laci. Namun jenis filing cabinet yang paling banyak digunakan adalah filing cabinet dengan 4 dan 6 laci. Berikut adalah tata cara penggunaan filing cabinet. Tentukan laci mana yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan. Bukalah laci filing cabinet dengan kunci. Tariklah laci tersebut dengan hati-hati. Carilah posisi hanging folder tempat arsip akan disimpan atau dicari. Letakkan atau ambil arsip yang diinginkan. Dan terakhir, tutup kembali laci dengan rapat lalu kunci. Yang kedua ada yang namanya rotary filling system dan lemari arsip. Rotary filling system adalah semacam filing cabinet tetapi penyimpanan arsipnya dilakukan secara berputar. Sedangkan lemari arsip yaitu merupakan lemari 4 penyimpanan berbagai bentuk arsip. Lemari ini dapat terbuat dari kayu atau besi yang dilengkapi dengan pintu. Penyusunan arsip dapat dilakukan dengan cara berdiri menyamping dengan arsip terlebih dahulu dimasukkan ke order. Saya lanjut pembelajarannya ke komunikasi korespondensi, yaitu komunikasi kantor. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Pengertian komunikasi kantor. Komunikasi kantor yaitu penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak
Ke pihak lainnya, komunikasi kantor dapat berupa komunikasi formal dan informal. Komunikasi kantor ada beberapa bagian, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya, bawahan dengan atasan. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi dengan sesama golongan, pangkat, setara atau sejajar seperti karyawan dan karyawan, atau atasan dengan atasan, bawahan dengan bawahan. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal yaitu komunikasi yang terjadi antara atasan perusahaan A dengan bawahan perusahaan B, atau sebaliknya. Keterampilan komunikasi. Keterampilan berbicara yaitu proses mengeluarkan suara yang dapat dimengerti sebagai ungkapan pikiran atau perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan. Prinsip-prinsip teknik berbicara. 1. Motivasi. 2. Perhatian. 3. Keinderaan. 4. Kegunaan. 5. Ulangan. 6. Pengertian. Yang kedua yaitu keterampilan mendengarkan. Tujuannya adalah untuk memahami pesan informasi yang disampaikan. Lanjut ke komunikasi melalui telepon. Komunikasi melalui telepon yaitu penyampaian informasi pesan atau dari satu pihak ke pihak lainnya melalui media telepon secara cepat. Hubungan komunikasi melalui telepon untuk komunikasi tidak langsung antara komunikantor dengan komunikan, karena secara fisik keduanya tidak bertatap muka tapi melalui media komunikasi. Jenis-jenis telepon adalah hubungan internal yaitu hubungan telepon yang dilakukan dalam suatu kantor atau organisasi. Hubungan lokal yaitu hubungan telepon yang dilakukan antara dua orang secara langsung pada satu ruang lingkup daerah atau kota tertentu. Yang ketiga adalah hubungan interlokal yaitu hubungan telepon jarak jauh antara dua orang yang kotanya berbeda. Sekian ulasan dari saya. Saya minta maaf kalau ada salah kata yang kurang tepat atau kata-kata yang salah di ulasan saya tadi. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.